Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Kristus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar pula. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, anak-anak sekalian yang terkasih, dari zaman para rasul, zaman para murid Kristus sampai saat ini, untuk beriman kepada Kristus itu membutuhkan perjuangan dan senantiasa ada tantangan, kendati berbeda. Tantangan pada saat zaman Kristus, para murid ingin mengikuti Kristus, juga zaman sekarang ini. Kalau saat ini tantangannya, ya mungkin kita sebagai pengikut Kristus atau sebagai orang Katolik, ada yang tidak menyukai kita, atau ada yang memberikan hambatan kepada kita ketika kita beriman kepada Kristus. Nah, saudara-saudari, kita dapat belajar dari Paulus untuk bagaimana beriman atau percaya kepada Kristus. Paulus menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bagi orang yang beriman kepada Kristus dan percaya bahwa Kristus telah berkorban untuk keselamatannya, kehidupan di dunia ini adalah untuk Kristus. Karena ia berbakti kepada Kristus, maka orang akan berusaha keras untuk melakukan yang berkenan kepada Kristus,
Semua yang dilakukan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat dimanapun dan kapanpun semata-mata adalah demi Kristus. Itu ketika orang sudah sampai titik sungguh beriman kepada Kristus dan percaya bahwa Kristus itu telah memberikan keselamatan kepadanya. Saudara-saudari, anak-anak terkasih, tentang Paulus yang kita dengar kisah tadi dari bacaan kedua, surat Filipi yang pertama, kepada jemaat Filipi yang pertama, itu ditulis Paulus saat ia berada dalam penjara. Dalam kisah tadi disampaikan bahwa Paulus tidak pernah malu mewartakan Kristus meski ia harus menderita penganiayaan, bahkan penjara. Penjara dan hukuman mati tak membuatnya berhenti menjalankan tugas. Ia akan malu kepada Kristus bila berhenti menjalankan tugas hanya karena mendapatkan kesulitan. Dalam menjalankan tugasnya, Paulus hanya menjadi alat yang dipergunakan Allah, karena kuasa rohlah yang sesungguhnya bekerja. Saat Paulus dalam penjara, Kristus akan tetap menggunakan dirinya untuk menyatakan kemuliaannya. Bagi Paulus, hidup adalah Kristus. Sejak dipanggil untuk mewartakan Kristus, Paulus hidup demi Kristus. Hidup demi Kristus berarti menjalani hidup menurut kehendaknya. Saudara-saudari sekalian, jika Paulus bebas dari penjara, ia akan melanjutkan hidup demi Kristus. Dalam arti ia melanjutkan karya pewartaannya. Bila Paulus harus mati atau dihukum mati, ia tidak takut atau khawatir. Ia tak melihat kematian sebagai sesuatu yang menakutkan. Sebaliknya, ia melihat sebagai keuntungan. Ada dua hal yang dimaksud tentang keuntungan kematian bagi Paulus. Yang pertama, kematian menjadi jalan bagi Paulus untuk serupa dengan Kristus. Dan yang kedua, menjadi jalan menuju kebangkitan dan kehidupan bersama Kristus. Kemudian jika Paulus harus melanjutkan hidupnya bebas dari hukuman mati, berarti ia harus kembali bekerja memberi buah. Bebas dari penjara akan menjadi kesempatan bagi Paulus untuk berkarya. Buah dari pewarta Injil adalah bahwa orang mendengar kabar gembira, percaya kepadanya, dan mendapat keselamatan daripadanya. Paulus kemudian dihadapkan pada dua pilihan, hidup atau mati. Mungkin ia harus menghadapi hukuman mati, tapi mungkin ia akan dibebaskan dari penjara. Jika harus memilih di antara keduanya, dikatakan dalam bacaan kedua tadi, ia tidak tahu. Ia seperti didesak dari dua arah. Di satu pihak ada Kristus, sementara di pihak lain ada jemaatnya. Tapi sebenarnya desakan yang dirasakan Paulus berasal dari dalam dirinya sendiri, yaitu keinginan atau lebih tepatnya kerinduan untuk segera bersama Kristus, atau desakan akan keprihatinannya kepada jemaat. Bila Paulus harus memilih satu di antara dua, dieksekusi atau dihukum mati, atau pilihan lainnya dibebaskan dari penjara, sebenarnya Paulus memilih yang pertama. Ia lebih memilih dihukum mati daripada bebas dari penjara. Bagi Paulus, hukuman mati adalah jalan baginya untuk pergi dan diam bersama Kristus. Ia dapat segera berjumpa dengan Kristus dan hidup bersamanya. Paulus percaya bahwa Kristus itu menantinya. Kematian bukanlah akhir segalanya. Kematian bagi manusia memang akhir dari kehidupan di dunia ini, tapi sekaligus menjadi awal kehidupan sejati bersama Kristus. Tetapi Paulus merasa lebih perlu tinggal di dunia ini karena jemaat. Ia bertanggung jawab kepada jemaat. Bila ia memilih mati, hanya ia sendiri yang akan senang, sedangkan jemaat akan sedih ditinggalkan oleh gembalanya. Ia menyadari bahwa jemaat masih perlu kehadiran dan bimbingan gembalanya. Saudara-saudari sekalian, lalu Paulus menyampaikan nasihat agar hidup jemaat itu berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya, hidup sebagai jemaat yang mengikuti teladan dan ajaran Kristus. Jemaat Filipi adalah warga Kekaisaran Roma yang memahami dengan baik untuk hidup sebagai warga negara Roma. Tapi mereka juga warga kerajaan Kristus.
sehingga harus hidup menurut cara hidup yang sesuai dengan status mereka. Mereka telah mengenal Kristus dan tahu bagaimana harus hidup sebagai pengikut Kristus. Para pengikut Kristus harus menghadapi berbagai tantangan dan serangan, baik dari pihak luar maupun dari jemaat sendiri. Orang bisa saja mundur dan meninggalkan jemaat karena tidak berani menghadapi tantangan dan serangan. Dalam situasi seperti itulah Paulus mengingatkan jemaat untuk tetap teguh berdiri, tidak mundur meninggalkan kepercayaan sekalipun menghadapi banyak tantangan. Saudari-saudara, anak-anak terkasih, itulah inspirasi yang dapat kita ambil dari sabda Tuhan di minggu ini. Dan seperti Paulus yang merasakan bahwa ketika dirinya beriman kepada Kristus, dia berusaha supaya Kristus itu ada dalam dirinya. Dan ketika ia menghayati itu sungguh-sungguh, maka Paulus siap untuk menghadapi tantangan dalam bentuk apapun pula. Semoga kita yang mengimani Kristus mampu belajar dari Paulus, dan semoga Roh Kudus senantiasa diam dan tinggal dalam diri kita untuk menuntun setiap langkah hidup kita, sehingga yang hidup adalah Roh Allah dalam diri kita, Kristus dalam diri kita, sehingga kita ketika kita melakukan sesuatu yang baik sesuai ajaran Kristus, orang juga akan mengalami sukacita, kegembiraan serta damai sejahtera. Semoga Allah, semoga Roh Kudus senantiasa membimbing kita dalam mengimani Kristus. Saudari-saudara, mari sekarang kita meneguhkan iman